Energizen, welcome to SREUB Talk 1. Jadi Energizen tahu gak sih ini podcast pertama SREUB? Dan Energizen pasti bertanya-tanya gak sih siapa sih guest star kita kali ini? Ya, guest star kita tentunya sang juara tim Apate 62 Brawijaya. Makasih Kak udah datang pada malam hari ini ya. Tentunya perkenalkan nama aku Yuri. Mungkin seperti kata pepatah juga sih, tak sayang maka tak kenal. Maksudnya tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari kakaknya bisa sih kenalan. Oke, kalau saya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Lutfianto. Di sini saya sebagai General Manajernya tim Apate 62 Brawijaya. Mungkin bisa dilanjut. Izin mengenalkan diri, nama aku Kulindro Senugra, biasa dipanggil Wisnu. Di sini aku sebagai external animation dari tim Apate 62 Brawijaya. Mungkin sebelum kita bahas materi lebih jauh sih kayaknya gimana sih Kak ya? Mungkin kakak tadi datang tuh gimana sih Kak keadaannya sekarang? Datang ke sini hujan. Tadi sih hujan agak basah ya. Terus tempatnya kan lagi masih juga jadi ya dasar-dasar dikit lah ya. Kalau dari Mas Faiz juga sendiri, Kak Faiz. Maaf agak terlambat ya karena cuaca juga. Tapi hari ini sangat baik. Sangat baik. Sehat semua sih tentunya. Gimana sih Kak ya? Kakak ini apa sih sebelumnya sih dari situ ke kita pertanyaan yang jauh-jauh. Kakak ini kan dari tim Apate 62 Brawijaya nih Kak. Yang kiat-kiat kakak untuk decide to join Apate ini apa sih kira-kira? Kalau dari saya, ya mungkin kuliah agak membosankan ya. Jadi butuh main-main sedikit. Dan awalnya mau masuk teknik mesin karena Apate 62 Brawijaya ini kan di bawah himpunan Mas Somsin. Nah, latar belakang saya masuk ke teknik mesin itu saya mau bikin sebuah alat lah. Saya ingin jadi pencipta sebuah alat. Nah, itu mungkin didukung sama fasilitas Apate 62 ini yang berlatar belakang teknologi. Ya akhirnya kayaknya ini cocok buat saya. Kalau dari Kak Wisnu sendiri Kak? Kalau misalnya ditanya alasan kenapa masuk di Apate 62 Brawijaya, kalau dari aku pribadi emang aku suka balap, motorsport. Jadi kenapa masuk di Apate 62 Brawijaya karena emang dari prestasinya, itu kan dia prestasinya bagus ya, terus dia ada hubungannya sama otomotif atau motorsport sih sekalian. Wah, identiknya emang basic teknologi menuju ke arah teknologi jatuhnya Kak ya. Nah, sebelum itu mungkin sebelum Kakak lebih jelaskan lebih lanjut, di situ kan Kakak juga di sini sebagai pihak dari Apate 62 Brawijaya tentunya tahu sih Kak, apa sih bagaimana mungkin latar belakang terbentuknya Apate 62 Brawijaya itu? Oke, latar belakangnya Apate 62 Brawijaya itu mungkin saya ceritakan sedikit ya. Dulu waktu sebelum tahun 2012 itu belum muncul nama Apate 62 Brawijaya. Dulu masih tim robotika. Nah, di situ pada tahun 2012 kepala departemen yang waktu itu menjabat ada menawarkan sejumlah dana lah untuk kontes mobil hemat energi yang dulunya itu namanya IEMC, Indonesia Energy Marathon Indonesia Eco Marathon Championship. Ya. Nah, itu karena dari tim-timnya teknik mesin itu pada sibuk waktu itu dan tim robotikanya sedang nganggur. Nah, jadi ketua saat itu, general manager saat itu menerima tawarannya. Dan akhirnya terbentuklah Apate 62 Brawijaya. Tapi dulu namanya belum Apate sih. Belakangan ini baru Apate sekitar tahun 2015. Jadi setelah itu mungkin setelah story itu Apate jatuhnya melanjutkan di bidang mobilnya sih Kak ya, bukan robotiknya ya. Setahu robotikanya itu akhirnya diambil dari buat teknik elektro. Jadi teknik mesin fokus di logam mobil hemat energi. Nah, robotika dan elektro ya. Jadi di mobil yang paling denger nih Kak,
mobil Apat ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian kan, maksudnya beberapa kategori lah jatuhnya. Dan itu kira-kira Kak, kategori mana nih yang memasukkan skema atau konsep renewable energy itu sendiri? Kalau gitu sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang renewable energy. Ini sepengetahuan saya. Kan di teknik mesin itu ada perkuliahan yang namanya energi baru terbarukan. Nah, di situ ada energi baru dan terbarukan. Jadi energi baru sama energi baru terbarukan itu beda. Kalau energi baru itu dia energi yang ditemukan, sumber energi yang baru, namun tidak bisa terbarukan. Contohnya nih nuklir. Nah, dia nuklir tidak terbarukan, namun dia bisa dikatakan terbarukan itu karena dia sedikit konsentrasi nuklir itu bisa buat jangka panjang. Dan sedangkan nuklir itu belum dimanfaatkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu mungkin bisa dikatakan terbarukan. Namun hasilnya tidak terbarukan. Dia cuma energi baru. Ya. Kalau energi baru terbarukan itu dia seperti listrik, dia kan terbarukan. Tidal energi ombak. Nah, energi ombak, energi angin, energi air dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya hidrogen. Dia kan udah baru-baru ini naik daun, hidrogen fuel cell. Fuel cell. Nah, itu dikatakan energi baru dan terbarukan. Seperti itu. Kalau di kategori mobilnya apa tuh, ini bisa dijelaskan sama Mas Wisnu. Jadi kalau untuk untuk saat ini tim Apat yang Brawijaya memiliki 2 mobil dengan 2 energi baru terbarukan. Jadi saat ini kita punya mobil yang menggunakan energi baterai elektrik dan mobil yang menggunakan fuel cell hidrogen. Oh, berarti ada 2 kategori nih Kak ya kira-kira ya. Nah, dari situ menyinggung hidrogen fuel cell dan baterai fuel cell Kak ya? Baterai elektrik. Nah, bagaimana sih Kak kira-kira prospek, sorry nih Kak, saya kayaknya terlalu jauh. Sebelumnya bisa dijelaskan mungkin Kak bagaimana sih cara kerjanya antara hidrogen sama yang elektrik tadi, elektrik baterai? Kalau ini dimulai dari baterai dulu ya, Boleh, Kak. Lebih tua sebelum kan hidrogen masih muda. Kalau baterai elektrik vehicle dia itu sebuah vehicle, sebuah kendaraan di mana dia itu sumber energinya dari aki atau baterai, akumulator atau baterai. Nah, di situ cara pengisi ulangannya dia tinggal di charger aja, sama seperti HP gitu. Dia tinggal di charger aja akumulator atau baterainya, dan kemudian dari situ, dari baterai dia mengirimkan sumber energi listrik ke controller, kemudian setelah controller baru ke motor listrik. Kalau hydrogen fuel cell dia itu lebih seperti ICE itu internal combustion engine pada umumnya, namun konsepnya agak berbeda sedikit lah. Kalau di ICE itu kan mau ngisi bahan bakar tinggal ke pom bensin SPBU. Nah, kalau hidrogen itu sama, tinggal ke SPBU-nya hidrogen lah. Nah, cara kerjanya dia itu ada tangki hidrogen, tangki H2 yang kemudian mengalirkan hidrogennya, H2-nya ke fuel cell. Nah, si fuel cell ini mengubah H2 dengan O2 menjadi H2O beserta listrik. Jadi sumber listriknya itu dari hidrogen dan oksigen. Kemudian muncul listrik sama H2O. Nah, itu. Kemudian listrik tadi sama kayak baterai elektrik vehicle, itu dia ke controller dulu, kemudian motor listrik, kemudian ke roda. Jadi ya mungkin berbeda di cara pengisian, cara kerja sih. Wah, bisa dibilang sangat rumit Kak ya. Di situ dari tim Apat 62 Brawijaya sendiri ini otodidak atau emang dibantu oleh para ahli seperti itu atau bagaimana Kak? Jadi untuk tim Apat 62 Brawijaya pada awalnya kita otodidak, tapi karena mulai belakangan ini kita mulai mencari ilmu baru terutama dari dosen-dosen. Jadi kita saat ini
juga kita sama dosen pembimbing dari teknik elektro untuk mengerjakan mobil kita yang berenergi dari baterai elektrik sama mesin hidrogen. Wah, jatuhnya kolaborasi antara teknik mesin sama teknik elektro nih Kak ya. Wah, sangat complicated. Dan juga nih ngomong-ngomong soal hidrogen sama baterai nih Kak, kira-kira bagaimana sih untuk prospek kedepannya di bidang renewable energy itu sendiri? Misalnya pada ya mobil-mobil pada umumnya pada saat ini gitu Kak, itu kira-kira bagaimana sih prospeknya? Kalau si listrik nih, baterai elektrik, mobil listrik kan udah banyak ya, karena dia juga udah tua, risetnya udah lama. Ya prospek kedepannya bagus sih, dia renewable energy. Gimana kalau misalkan bensin atau bahan bakar minyak habis, nah dia mobil listrik bakalan naik daun gantikan si kendaraan bahan bakar minyak tadi. Si hidrogen juga karena dia lebih simple dalam pengisian bahan bakar daripada baterai elektrik, itu kan charger itu kan ngecas lama. Nah, situ ada alternatif hydrogen fuel cell yang isinya cuma berapa menit. Kalau prospek kedepannya sih sangat bagus semua. Sangat bagus ya Kak. Tapi jika ngomong-ngomong soal prospek tentunya tidak lepas dari efisiensi dong Kak. Kita di situ mungkin ada pembahasan lah efisiensi. Apakah tetap juga sama-sama berefisiensi Kak? Kira-kira kedepannya bagaimana sih itu prospek tentang hidrogen dan juga baterai? Baterai itu efisiensinya saya agak kurang tahu. Tapi kalau yang saya dapat di perkuliahan tentang fuel cell, hydrogen fuel cell, efisiensinya mencapai 82%, 60% hingga 80% lah, ya sekitar segitu. Sedangkan yang sekarang beredar ini yang ICE atau internal combustion engine yang kayak bensin, solar itu efisiensi cuma 40% itu udah paling maksimal ya. Ya, dia itu efisiensinya sangat kurang. Untuk di riset kedepannya mungkin seperti itu. Nah, saya juga baru dengar-dengar nih Kak dari omongan-omongan pihak luar. Dengar-dengar kemarin Apati lagi mengikuti lomba ya Kak. Dan tentunya renewable energy kan identik dengan hemat energi. Nah, itu bagaimana sih persiapan tim Apati untuk mengikuti event-event perlombaan seperti itu? Kalau dari persiapannya itu kita buat kompetisi tahun 2022 kita udah nyiapin mobilnya itu dari akhir tahun 2021 kan. Jadi kita kan pada tahun ini kita menentukan 4 mobil di 2 kompetisi, satu kompetisi internasional Indonesia Regional Asia 2022 dan kompetisi nasional kontes mobil energi 2022. Nah, kalau persiapannya itu sendiri kita dari tahun lalu kita udah mulai riset dari desain bodinya, organisasinya, mulai merangkai sistem produksinya, sistem dapat dari energinya, terus aerodinamika seperti apa, kenyamanan driver seperti apa. Nah, itu kita riset untuk menghasilkan kendaraan dengan efisiensi yang tinggi. Oke, mungkin dari efisiensi juga dibahas. Nah, ini Kak, yang saya sedikit bingungan nih bagian transportnya sih Kak. Terus kemarin di Mandalika ya, yang waktu Seleco Marathon. Nah itu kita mobilnya itu dipisah-pisahin terlebih dahulu atau kita membawanya satu mobil utuh. Nah itu nanti di sana bagaimana sih kira-kira? Apakah masuk bagian garage kita ngubah-ngubah lagi atau udah paten kita udah di sini ngubahnya? Gitu? Jadi kalau kemarin itu di Seleco Marathon Nasional 2022 kami itu menggunakan jadi mobilnya itu dikasih kayak kotak bordes gitu, jadi mobilnya dimasukkan ke dalam kotak kayu itu. Nah dari kotak kayu itu masih utuh mobilnya, jadi kayak mungkin part-partnya sensitif seperti motor listrik atau baterai. Nah itu bisa, karena kan kita juga mau mengambil resiko apabila terjadi jadi sesuatu di perjalanan. Nah, jadi setelah itu kan mobilnya masih utuh, bodi ban, sasis itu masih berpasang. Jadi ketika sudah sampai di Mandalika itu kita tinggal memasang part-part yang sensitif seperti motor listrik dan baterainya. Jadi sudah siap untuk tidak perlu waktu lama lah untuk menyiapkan untuk perlombaan. Oke. Kemarin juara berapa Kak di Seleco Marathon? Ya, jadi kemarin alhamdulillah di Seleco Marathon Nasional 2022 tim Kabupaten Bogor Jaya bisa mendapatkan juara 1 di kategori. Tangan dulu dong, juara 1 nih. Wah, bagaimana sih Kak kira-kira kalau udah dapat
juara seperti itu, kebanggaannya mungkin. Kalau kebanggaan ya alhamdulillah, karena untuk prototype hydrogen fuel cell yang juara 1 itu kami baru pertama kali. Melebihi target lah. Target kami hanya gimana caranya mobil ini finish dan dapat hasil berapapun itu. Nah, karena usaha dan kerja keras tiap malam ngeriset, ya mungkin kita nggak ada riset tentang fuel cell-nya. Jadi kami meriset lebih ke arah mekaniknya, ke arah konstruksi mobil, aerodinamik yang sudah disebutkan sama Wisnu tadi. Ya alhamdulillah dapat 1. Untuk yang urban baterai electric vehicle yang listrik itu kami dapat di juara 2. Nah, mungkin karena agak kurang lancar lah kemarin waktu di Mandalika. Kami ada sedikit trouble di bagian controller motor listriknya. Nah, situ karena permainannya di urban elektrik itu hanya di motor listrik, controller, sama ya aerodinamika aja. Jadi yang di riset ya cuman yang fatal atau yang pentingnya lah. Dia itu otaknya itu ada di controller sama material motor listriknya. Semakin mahal materialnya, semakin bagus dia efisiensinya. Kalau menggunakan listrik ya bakalan bagus hasilnya. Ini dengar-dengar juga Seleco Marathon itu tingkatnya se-Asia Kak ya. Ada gak sih Kak yang ditakutin dari pihak-pihak tim-tim lain, atau mungkin itu kira-kira tim dari mana sih Kak? Tim lain sih kalau kemarin kan mayoritas masih banyak dari tim Indonesia ya pada tahun ini, karena emang mungkin masih setelah pasca pandemi, jadi mungkin tim luar negeri masih belum mempersiapkan. Tapi kalau untuk kategori urban elektrik itu kita ada saingan berat itu dari Thailand untuk yang Asia. Nah, kalau untuk yang type hydrogen itu kemarin sebenarnya ada lawan tim teman dari Singapura, cuma dia pindah kategori menjadi urban konsep. Nah itulah saya misalnya kan se-Asia. Ya alhamdulillahnya tim-tim luar itu masih pada vakum sih. Yang mungkin tahun depannya ini orang-orang udah pada kejar-kejar. Sebenarnya harus lebih kerja keras lagi ya kayak tim ASEAN yang Jaya ini. Kayak tim-tim luar tuh keren-keren. Vietnam, meskipun ini di lingkup Asia ya, Asia, Eropa kan teknologi udah maju nih. Asia kan yang maju Jepang. Nah, namun Jepang kayak nggak ikut gitu. Nggak tahu kenapa. Dia lebih ke formula sih kalau Jepang. Formula yang bukan hemat energi, dia yang lebih mengandalkan kecepatan, stability dan lain-lain lah. Mobil balap simbolnya Jepang. Kalau tim-tim Asia itu Vietnam bahaya, Thailand ini internal combustion engine-nya bagus ya. Vietnam tadi urban listrik, urban baterai elektrik. Kemudian ada Temasek Singapura itu full cell, dia kayaknya seberat kayaknya. Sama Korea kemarin ada Korea. Itu berarti emang kakaknya emang musuh berat, harusnya tingkatin kerja keras kan Kak. Nah, dari peningkatan kerja keras ini Kak, ini kan tidak lepas dari adanya inovasi-inovasi terbaru. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat kakak sih Kak. Dari saya itu, bagaimana sih tips and trick berinovasi dalam mewujudkan renewable energy tentunya itu sendiri. Nah, mungkin kakaknya merealisasikannya di salah satu bidang seperti mobil-mobil seperti itu Kak. Bagaimana sih tips and tricknya? Kalau tips dari saya, masih tipsnya ini berani, terus belajar, jangan takut untuk menambah wawasan baru, karena ya renewable energy ini yang belum ditemukan sama orang dulu, jadi kita harus menemukan sendiri ya, gitu. Dan itu dibutuhkan bimbingan lah dari orang-orang terdahulu, risetnya orang-orang dahulu kita teruskan, atau kita mungkin ada pikiran yang belum dipikiran sama orang-orang terdahulu itu. Jadi tips dari saya
berani. Kalau triknya ya setelah menemukan ide itu mungkin coba untuk direalisasikan, mungkin dalam bentuk prototype ataupun apa, diikutin lomba-lomba lah atau dipatenkan kan trik. Nah itu kan udah inovasi meskipun hanya satu langkah di depan orang-orang terdahulu. Nah untuk selebihnya kita tinggal mohon bantuan berupa support dari dosen ataupun orang-orang yang ahli dalam bidang yang kita tekuni. Dari saya, Dari Kak Wisnu. Dan dari saya mungkin tips yang penting buat coba renewable energy untuk mengimplementasikannya pasti ya dicoba dulu aja sih. Kalau misalnya emang diri kamu merasa ini sepertinya peluang menjanjikan untuk diriset untuk bisa dikembangkan di masa depannya demi lingkungan yang lebih baik, dicoba aja dulu pelajari kira-kira apa yang kamu pikirkan ini bisa apa ya istilahnya benar-benar bisa dipraktekkan dari dunia nyata. Terus apa manfaatnya, kira-kira tantangannya apa aja dibahas. Terus kalau misalnya triknya coba belajar langsung sama orang yang udah pernah terlibat lah dalam proyek renewable energy itu. Kalau dari aku itu sih. Renewable energy memang juga saya juga dengar isu-isu belakangan ini memang Kementerian SDM juga sempat mendiskutikan tentang renewable itu bagaimana sebetulnya bahkan pihak KSDM juga sempat talk sama Elon Tesla. Saya juga pernah melihat itu di seperti Zoom mereka meet bagaimana itu pun membahas tentang renewable energy itu sendiri. Nah dari tim APAT 62 Brawijaya ini juga saya melihat juga prospeknya bagus ke depannya, yaitu tentang bergerak di bidang mobil-mobil seperti itu dan juga dapat diterapkan di mobil-mobil konvensional mungkin kepada masa depan yang akan datang. Nah juga nih terakhir nih di tim APAT 62 Brawijaya ada sesuatu yang menarik nih sepertinya. Apaan tuh? Ada juga oprek masih sepertinya nih. Bagaimana sih? Kita udah mulai open recruitment mulai tanggal 15 November sampai tanggal 30 November kita open recruitment untuk seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya angkatan 2021 bebas dari fakultas manapun itu bisa boleh mendaftar. Caranya kalian tinggal ke website apt62.ui.ac.id. Nah itu ada banner tentang open recruitment, langsung dipencet aja, nanti langsung isi formnya, isi motivation letter, lalu nanti ada form registrasi juga yang diisi secara tulis tangan dan dikumpulkan secara langsung ke workshop tim APAT 62 Brawijaya terletak di Gedung Teknik Mesin 1. Kalau tidak bisa mengikuti omongannya Mas Wisnu tadi, langsung aja ke website, ada guidebooknya nggak sih? Ya, ada guidebooknya, itu bisa diikuti langkah-langkahnya di situ. Kalau ada kebingungan juga bisa langsung aja DM IG @apt62 Brawijaya, kita langsung balas pasti. Terakhir udah kapan nggak kalau boleh tahu? Tanggal 30 November. Oh ya, tapi apaan juga nih, jadi tanggal 20 November kita juga bakal mengadakan open house, di mana open house ini adalah acara di mana kita mengenalkan dari tim APAT 62 Brawijaya itu secara umum ke seluruh sivitas akademik dari Universitas Brawijaya. Jadi mungkin dari teman-teman yang pengen datang, pengen lihat mobilnya APAT kayak gimana sih, workshopnya tuh kayak gimana sih, bagian-bagian divisinya ada apa aja, kerjanya kayak gimana, terus lomba-lomba yang diikuti apa aja, berkasnya apa aja, itu bisa langsung datang aja di open house nanti tanggal 20 November. Kalau mau daftar itu juga bisa langsung ke website apt62.ui.ac.id. Nah itu nanti ada juga bannernya buat open house, nanti bisa langsung isi daftar aja, nama, nomor telepon, nanti bisa langsung dimasukin grup, terus ntar bisa langsung datang ke studio gambar bersama di Gedung Teknik Mesin 2 pada tanggal 20 November hari Minggu. Wah, itu nice info sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa langsung sikat opreknya. Mungkin kan dikarenakan ya keterbatasan waktu sudah malam juga sepertinya. Mungkin podcast kali ini kita tutup bersama-sama pakai jargon SREUB Kak ya. Apakah boleh Kak? Boleh, silakan. SREUB, Renewable. Iya. Oke, terima kasih Kak.